Hai guys, balik lagi dengan saya. Ini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu. Energi update. Ya, nah kira-kira kondisi dan keadaan si dia, seseorang yang kalian fokuskan setelah menjauh darimu seperti apa? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat. Dan ini energi general. Jadi saya ada energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Kondisi dan keadaan si dia ya setelah menjauh darimu. Silakan fokuskan pada seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini ya, sesuai tema yang pastinya kalian sudah baca. Kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu, energi update ya. Setara acak ya. Oke, di sini sudah ada 8 kartu ya dari tema ini yang hampir rata-rata semua setara acak karena untuk mempercepat aja. Dan dari 8 kartu ini saya akan sampaikan energi terbesarnya, begitu juga baik buruk energi yang ada dari kartu-kartu yang kebuka. Kondisi dan keadaan si dia ya, seseorang yang kalian fokuskan setelah menjauh darimu. Ini energi update ya, di hari ini ketika kalian menemukan video ini. Kapanpun kalian menemukan video ini, saya buat timeless. Di hari inilah, di waktu ketika kalian menemukan video ini, maka di situasi ya, seseorang yang kamu fokuskan di sini, energi update, kondisi dan keadaan seseorang ya setelah menjauh darimu. Oke, ini kalau yang saya tangkap ya, energi terbesarnya ya, siapapun dia yang kamu taruh energinya di sini. Setelah dia menjauh darimu, memang yang saya tangkap di sini dia fokus sama pekerjaan ya. Jadi dia fokus dengan aktivitas supaya dia benar-benar bisa melupakan kamu. Energi terbesarnya. Jadi dia lebih memfokuskan pikirannya ya, fisiknya untuk hal-hal yang membuat dia itu supaya dia tidak teringat dirimu lagi ya. Jadi dia mengatakan, kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian bahwa seseorang yang saat ini menjauh darimu itu sebenarnya ya, kalau yang saya tangkap energi terbesarnya, dia tuh belum bisa melupakan kalian. Hanya saja dia berusaha gitu ya, berusaha untuk supaya tidak teringat dirimu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang supaya fisiknya itu tidak males ya, supaya fisiknya itu gerak, supaya otaknya itu kepake, supaya contoh gitu ya. Karena yang saya tangkap di sini, hampir rata-rata dia yang kamu tarik energinya di sini itu
dia yang ketika meninggalkan kamu itu dengan cara yang gak baik gitu ya, karena kebanyakan dari mereka ini tiba-tiba main menghindar, tiba-tiba kayak memutus sepihak gitu ya, dia menghilang darimu, tiba-tiba dia kayak yang gak peduli sama kamu, dan pada akhirnya kamu digantung. Nah setelah digantung dia menghilang, kebanyakan loh ya. Nah sekarang kalau ditanya kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu, sebenarnya dia stres ya. Ketika dia keingetan kamu, dia seperti kayak menolak gitu ya, dia mendenial apa yang dirasakan tentang dirimu. Makanya dia fokuskan kepada aktivitas. Tapi ketika dia melakukan aktivitas, ya wajahmu, suaramu itu masih mengganggu. Ya, dia masih merasakan adanya kontak batin di sini. Dan saya nangkep di sini. Terkadang ada di satu titik dia seperti kayak kedorong, ingin mencarimu lagi, ingin menghubungimu lagi. Tapi dia tahan gitu ya. Makanya kalian yang menanti kedatangannya, ya, kalian yang berharap kabar darinya, seperti kamu merasa terkoneksi, tapi kok kayaknya kamu gak merasakan adanya kabar atau gerakan dari dia itu mencarimu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh cuma mendapatkan banyak tanda aja. Karena apa? Seseorang yang kalian fokuskan itu sebenarnya energi terbesarnya mereka itu belum bisa lepas darimu. Ya, dia masih belum ikhlas meninggalkan kalian. Di sini terkadang dia stres mikirin dirimu ya. Dalam arti apa yang dilakukan dia ketika menjauh darimu itu sebenarnya belum sepenuhnya keinginannya. Hanya keegoisannya aja. Sekarang dia dalam situasi yang ini termasuk gak stabil ya, karena ketika dia mau melakukan apapun itu dia bawaannya tuh kayak males. Dia ngerasa bahwa apa yang dirasakan tentang kamu itu malah mengganggu aktivitasnya. Kebanyakan. Karena dia ngerasa masih punya koneksi kuat ya terhadap kalian. Dan kurasa kalian merasakan itu. Apakah betul? Ya. Jadi saya nangkap di sini hampir rata-rata. Kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu, dari segi pikiran sama keadaannya ya, yang pastinya pikiran sama perasaannya ini masih terganggu tentang kamu. Ya, dan keadaannya dia sekarang itu lebih kayak menggantung aja. Kalau kemarin kamu ditinggalkan demi pilihan, kalau yang saya tangkap ya, dengan pilihannya tuh mereka sudah terputus ya, lebih ke mereka tuh sudah tidak bersama lagi. Makanya di hari ini saya disuruh menyampaikan lagi sama kalian untuk menyampaikan tentang kondisi seseorang yang kamu tarik energinya di sini. Yang jadi pertanyaan kamu kan untuk mengetahui keadaan sama kondisinya setelah dia menjauh darimu. Dan ternyata dia belum bisa move on ya dari kalian. Dia yang masih menyimpan perasaan di sini. Ya. Sebenarnya ada dorongan kuat yang dimana energinya tuh seperti kayak kepengin menyapamu, kepengin terhubung lagi denganmu. Tapi dia masih tahan ya. Kita ambil kartunya lagi. Tuh kan di sini ada 4 kartu yang kebuka ya dari tema ini. Ini kan udah jelas ya. Kalau kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu, sebenarnya dia sudah merasa kebingungan dengan keadaan dia saat ini. Kenapa aku masih teringat kamu terus gitu ya, padahal aku sudah mengambil keputusan untuk meninggalkanmu. Jadi dia mengatakan, kenapa sih kok saya masih ingat kamu terus ya, padahal kan keputusanku untuk meninggalkanmu memang untuk tidak terkoneksi denganmu gitu ya, untuk putus darimu. Tapi makin hari dia makin tersiksa ya, makin tersiksa, yang dimana di sini makin dia tahan makin tersakiti ya. Dia bingung sendiri saat ini. Saat ini energinya bingung dan menggantung. Jadi kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu bukannya jauh lebih baik, tapi di sini malah terpuruk. Kebanyakan karena ini kartu keluar tuh. Lengkap ya. Ini stres. Ya.
Jadi rata-rata kondisi dan keadaan si dia dalam situasi yang memang di sini sebenarnya dia sudah nggak ada pilihan selain dia harus kembali sama kamu, ya harus kembali kepada kalian. Tapi dia masih gengsi, ya masih bertahan dia. Terus dia denial apa yang dirasakan tentang kamu. Dan kurasa kalian bisa ngerasain energinya si dia ini. Kamu tiba-tiba seperti kayak terkoneksi, tiba-tiba kamu keingetan dia, tiba-tiba kamu seperti kayak ngerasa energi dia tuh mulai mendekat ke kamu lagi. Kamu ngerasain kalau dia tuh bakal akan kembali. Karena apa? Memang energi dia tuh seperti kayak narik energimu untuk kamu supaya inget dia, supaya kamu membantu narik energinya. Karena dia ngerasa bahwa apa yang dirasakan saat ini tuh kayak dia berperang ya. Pikiran sama perasaannya ya, kenapa aku sudah menjauh darimu, ini kok sulit sekali untuk melupakanmu, katanya ya. Jadi dia yang makin hari makin tersiksa yang saya tangkap di sini ya. Jadi kayak seseorang yang ternyata memang dia itu belum siap untuk jauh darimu. Kalau yang saya tangkap loh ya, hanya saja dia ketika dia menjauh darimu dengan cara apapun ya, sebenarnya itu karena keegoisannya. Ya, ketika itu dia lebih mengedepankan ego daripada perasaannya. Jadi apa yang dirasakan ke kamu itu sebenarnya masih utuh, masih ada rasa sayang, masih ada keinginan untuk sebuah kestabilan ya bersama. Tapi karena godaan ya, dia seperti kayak menjadi sosok yang lupa kalau kamu tuh seseorang yang mendampingi hidupnya yang bisa memberikan kestabilan. Dan di sini ada keajaiban ya, yang dimana ini kartu juga termasuk kartu magic ya. Jadi dia merasa apa yang dirasakan tuh dia pikir kamu tuh dukunin gitu ya. Jadi dia apakah dia main magic ya supaya aku kembali sama dia. Jadi dia ngerasa seperti itu. Padahal di sini pure kalian berdua tuh sebenarnya ada koneksi yang memang satu sama lain ya. Ada energi spiritual koneksi kamu yang cukup kuat, antara kamu sama dia yang cukup kuat, bukan karena magic, tapi dia berpikir bahwa kamu menggunakan magic ya. Jadi dia berpikir kamu lari ke dukun untuk membuat dia itu supaya mengingat dirimu lagi, tapi ini bisa vice versa, sesuaikan saja ya. Jadi seseorang mengatakan, guys, saya disuruh menyampaikan sama kalian bahwa saat ini dalam situasi dia itu teringat dirimu semakin hari semakin sulit untuk melupakan kamu. Ya jadi kayak dia tuh tersiksa dengan keadaannya. Nah kalau kamu tanya apakah suatu saat dia akan ngambil keputusan Kak untuk menuju ke aku. Kalau yang saya tangkap ya ketika dia sudah ada di situasi ini sih ya, makin hari dia makin nggak bakalan bisa nolak ya. Seperti bendungan itu ya. Kalau diisi air terus lama-lama luber. Nah air lubernya itu menandakan bahwa energi spontanitas dari dia tanpa dia sadari dia akan ngubungin kamu. Ya tuh kan, karena di sini ada cinta. Antara kamu sama dia ini saling mencintai sebenarnya. Tetapi kamu ketika itu terkoneksi dengan dia yang memang energinya masih labil. Tapi hari ini saya disuruh menyampaikan lagi kepada kalian. Dia yang kamu tarik energinya di sini, ya. Dia mengatakan bahwa aku sudah tidak bersama dengan orang yang aku fokuskan. Ya, saat ini pikiranku ke kamu. Ya. Nah, di sini ada energi penawaran yang dimana dia seperti kayak berpikir, berencana gitu ya. Yang dimana kalau yang saya tangkap rata-rata ya rencana dari si dia itu bakal akan memberikan perasaannya lagi terhadap kalian. Ini kalau yang saya tangkap ya, karena di sini kan ada kap-kap kosong ini kan energi yang dimana ketika itu ke kamu itu memang masih menjadi sosok yang masih berbagi dengan pandangan lain ya, masih labil. Tapi di hari ini ya kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian tentang kondisi dan keadaan dia ya. Setelah menjauh darimu, dia mengatakan bahwa ternyata memang aku gak bisa lepas darimu. Ternyata aku memang masih punya rasa terhadap dirimu. Ternyata aku gak bisa jauh darimu. Ternyata aku masih ada berkeinginan untuk kestabilan denganmu. Ya semua ya, kalau tak sampaikan ya.
Jadi di sini dia berpikir bagaimana caranya untuk supaya dia yakin apa yang dirasakan ini adalah keinginan yang memang benar-benar dari dalam hatinya ya. Jadi ketika dia tergerak untuk mencarimu ya, ingin menghubungimu, dia berusaha untuk meyakinkan apa yang dirasakan ini adalah perasaan yang memang tujuannya tuh memang ke kamu untuk sebuah kestabilan yang jauh lebih baik ke depannya gitu ya. Karena apa? Cinta. Kebanyakan kalian yang menemukan video ini tuh masih mencintai orang ini dan kamu bisa merasakannya adanya kontak batin yang sangat kuat. Karena apa? Apapun perbedaanmu di sini karena saling mencintai. Sebenarnya di sini ada cinta ya, antara kamu sama dia ya. Hanya saja kamu terkoneksi dengan dia yang memang energinya tuh labil. Gitu ya. Jadi buat kalian yang menemukan video ini bukan suatu kebetulan, tapi kamu yang selalu disuruh mencari kalian untuk tahu gitu ya keadaan dia yang dimana situasi yang saat ini tidak bersamamu, yang menjauh darimu, dan ternyata dia nggak bisa lepas dari kalian ya. Ternyata dia memang nggak bisa jauh darimu. Hanya saja versi mereka untuk mau kembali sama kalian tuh versinya banyak karena kalian kebanyakan terkoneksi dengan dia yang keras kepala. Ya, gengsinya juga cukup luar biasa. Nah, supaya energinya dia ini secepatnya kembali kepada kalian, karena saya nangkapnya di sini ketika The Lovers ini keluar, ini mengalahkan dari kartu-kartu yang lain ini, ya. Ini adanya antara kamu sama dia ini diizinkan untuk bersatu. Ya, jadi buat kalian kalau memang masih mengharap orang ini yang saat ini menjauh darimu, bantu tarik energinya dengan cara apa? Afirmasi positif. Ya, maafkan segala kesalahannya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya, ini tinggal dia meyakinkan perasaannya aja sih sebenarnya, karena dia saya nangkepnya tuh kayak gengsinya tuh karena malu ya, karena dia on off ketika itu, sempat on off ya, sempat on off sama kalian. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kepergian terakhir ketika benar-benar dia menghindar darimu yang cukup lama, main memblokirmu, ternyata dia nggak bisa jauh darimu. Ini yang membuat dia tuh ragu. Ya, sepertinya kayak jangan-jangan kamu sudah tidak mau memaafkan kesalahannya, contoh gitu. Makanya di sini kalau memang kamu ngerasa blokirannya sudah dibuka, kamu sapa duluan nggak apa-apa. Ini saran loh ya. Nggak usah kita gengsi ngapain disapa. Lah, kalau kamu masih saling mencintai ya kenapa nggak harus mengalah salah satu gitu ya. Kalau kita mau api sama api ya kebakar ya. Ketika ada api harus ada air supaya padam. Nah, kalau dia memang energinya membara ya kamu harus yang mengademkannya ya, maksudnya mendinginkannya gitu ya. Nggak usah gengsi untuk memberikan sapaan kalau memang kamu sudah dibuka blokirannya. Kalau yang saya tangkap sih, sebagian mereka ini sudah buka blokiran, hanya saja kamu belum disapa. Kayak kamu tuh disuruh merasakan kalau dia tuh ternyata nggak bisa lepas darimu. Jadi dengan cara dia buka blokiran ya. Paham ya? Jadi kalau kamu habis diblokir, ya ini saya kasih tahu ya. Kalau seseorang yang habis memblokir kamu terus dia membuka blokirannya tapi belum menyapa kalian, itu menandakan bahwa dia sudah lega, dia sudah stabil. Hanya saja mau menyapamu tuh dia kayak butuh proses lagi. Nah, kalau saya boleh saran, ini kan energi dia sudah ini ya, sudah reda ya. Kamu sapa dia duluan nggak apa-apa. Ketika kamu menemukan video ini kan termasuk salah satu tanda. Ya, tanda yang dimana saya disuruh menyampaikan sama kalian pesan ya dari seseorang ketika dia sudah menjadi sosok yang stabil, ya usahakan untuk jangan berpikir negatif lagi tentang si dia ini. Ya, saya nangkapnya di sini dia sudah menyadari kesalahannya. Ya, seseorang yang dia ngerasa bahwa saat ini tuh sudah tidak bisa menemukan orang yang tepat dalam hidupnya, sekalipun itu teman ya. Dia ngerasa kamu yang terbaik untuknya. Saya nangkep dia memang kebanyakan mau menghubungi kalian, hanya saja kayak masih butuh proses sedikit lagi. Ya, ini termasuk salah satu tanda atau pesan untuk kalian untuk mengetahui kondisi dan keadaan si dia ya setelah menjauh darimu dan ternyata malah kepengen balik sama kalian karena masih ada cinta. Ya, kita ambil kartunya sedikit lagi. Ini kartu terakhir. Oke, sebelum saya menyampaikan dari kartu terakhir ya, 4 kartu terakhir ini, saya akan sampaikan the bottom of the deck-nya. Ya, tara. Tuh kan, seseorang yang masih ingin berbagi, dia mengingat tentang kebaikanmu. Ya, kebanyakan kalian yang menemukan video ini akan stabil lagi, akan kumpul kembali. Nih, ada Ten of Cups ya.
Kalau kalian yang koneksinya sudah dalam ikatan pernikahan, ini akan terjadi kestabilan lagi, rujuk kembali ya, diaminkan saja. Nah di sini ya, energi dia yang sudah nggak sabar, sebenarnya sudah nggak sabar, kepengen menujumu, kepengen ngubungin kamu, tapi energinya itu seperti kayak ada keraguan di sini ya, masih ada keraguan, tetapi ini kebanyakan blokirannya sudah dibuka ya, hanya saja kayak dia menunggu waktu yang tepat. Nah syukur-syukur kamu tuh ngubungin dia duluan gitu ya, dia mengatakan syukur-syukur setelah dia buka blokiran kamu menyapa duluan gitu ya. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarotnya. Jadi kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu, ini tadi yang saya sampaikan, kebanyakan kalian yang menemukan video ini ya akan stabil lagi, akan kembali rujuk ya. Jadi buat kalian ya, di sini powernya ada di kalian sih. Saya hanya menyampaikan pesan untuk menyampaikan tentang kondisi dan keadaan si dia setelah menjauh darimu. Kalau kamu ngerasa dia sudah tidak worth it dalam hidupnya, ya nggak usah dipaksakan. Ya, karena yang saya tangkap di sini hampir rata-rata sebenarnya kalian tuh masih diizinkan untuk sebuah kebersamaan, bisa jadi kalian juga menikah ya di sini ya. Ini dua kartu kan besar sekali, mengalahkan dari kartu-kartu lain ya. Ketika kartu ini keluar bareng ya, dalam arti terbuka berbarengan, ini menandakan bahwa antara kamu sama dia itu sebenarnya berjodoh. Hanya saja versi untuk bersatu itu versinya banyak. Kamu disakitin dulu, kamu diselingkuhin dulu, contoh gitu ya. Padahal kalian ini sehati, apapun perbedaanmu ya. Mau kamu beda negara, beda kepercayaan, beda kulit ya, yang pastinya Tuhan mengizinkan kalian berjodoh ya, diaminkan saja. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya ya. Nih kakak kasih The Romance Angel-nya, siapa tahu ada pesan tambahan. Tampil dikit ya. Saya ambil beberapa ya. Oke. Saya ambil tidak banyak karena pesannya sebenarnya cuma disuruh 2. Oke, di sini ada 4 ya. Pesan tambahan ya, di sini banyak tanda yang dikirimkan dari energi orang ini ya, untuk kamu ketahui keadaannya, termasuk video kali ini. Dan ketertarikan antara kamu sama dia juga memang masih kuat. Kamu pun nggak bisa berbohong. Di sini masih tertarik sama orang ini ya. Dan seseorang yang kamu fokuskan di sini ya, tadi yang saya sampaikan ya, kerjanya aja sudah nggak fokus ya. Nah usahakan kamu ketika saya menyampaikan ini ya jangan ikut-ikutan, kamu gak fokus dengan aktivitas kamu gitu ya. Tetap kamu fokus pada aktivitas kamu, biarkan dia berproses untuk menujumu. Kamu tunggu aja ya. Saya nangkap di sini kebanyakan kalian akan terjadi penyatuan lagi. Hanya saja kayak sabar gitu ya. Cobalah untuk punya kesabaran yang luas, karena segala sesuatu butuh proses ya. Bayi lahir aja juga butuh proses ya. Oke, kerasa cukup dari kartu tarot sama The Romance Angel-nya. Nih kakak kasih zodiak ya, dari seorang yang kalian fokuskan. Oke, di sini ada Capricorn, Pisces, Libra, Virgo, Aquarius, Cancer kuat. Sagittarius, Aries, Gemini lumayan. Leo, Scorpio, Taurus sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama, kurasa kalian sudah paham ya. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah. M, G, T, N, Y, A, M, S, H, Y, I, C, N, D, B, satu lagi ya, E ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat bila mana kalian menyukai. Jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.